Selamat siang anak-anak. Oke, untuk awalan kita awali dengan berdoa dulu. Ayo Mbak berdoa. Sebelum kita awali, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Nah, setelah itu Bapak ingin absensi dulu satu-satu. Jadi ketika nanti dipanggil namanya, bilang hadir, ya. Dimulai dari Ahmad Alvin, Ahmad Rafiq, Amanda, Amani Lailatul, Amelia, Juwita, Aulia Wulandari, Cika, Delon, Devi, Dewi Fatimah, Diana Rizky, Hanum, Ia, Inji, Isna, Isra, Hafifah, Krisdianto, Kristalina, MRC, M Rizky, sakit ya, M Torik, Nesya, Niken, Fitra, Pipit, Sinta, Siti Fatimah Zahra, Najwa, Sri Mulyaningsih, Tri Amelia, Trias sakit, Via, Viola, Widianti. Udah selesai ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai materinya. Untuk materinya kita awali dengan bab pertama. Nah, bab pertama itu apa? Ada yang tahu? Tentang apa? Technopreneurship. Ada yang tahu technopreneurship? Ada yang tahu? Gimana? Oke, benar. Intinya technopreneurship adalah ketika seseorang memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan keuntungan, atau misalkan jaringan dan lain-lain. Intinya adalah technopreneurship itu lebih dari wirausaha. Ada yang tahu wirausaha apa? Contohnya perdagangan apa aja? Apalagi pedagang udah, jualan sosis, bisnis. Apalagi ya, all shop bukan ya, karena itu kan memanfaatkan teknologi. Apalagi baru 3 tadi, 4-nya apa? Dagang bakso, dagang cilok, dagang kerupuk, dagang cengkol, ya itu banyak banget. Nah, intinya apa? Kalau misalkan kita bahas tentang technopreneurship, pengertian technopreneurship dan wirausaha adalah artinya ketika seseorang memanfaatkan teknologi. Tekno berasal dari teknologi, dan preneurship. Preneurship sama kayak wirausaha. Wirausaha dengan memanfaatkan teknologi. Nah, seperti itu. Simple ya. Kalau kita dibahas secara lebih sederhana lagi, kalau technopreneurship itu yang online. Sedangkan wirausaha offline. Nah,
Itu kita sudah dapat pengertiannya dari teknopreneurship. Nah, di sini ada yang punya cita-cita jadi teknopreneurship? Ada yang pernah punya bayangan nanti setelah lulus akan berwirausaha dengan memanfaatkan teknologi? Ada? Belum ada? Oke, kita jabarkan nih. Untuk teknopreneurship, contohnya apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi ya udah dibahas, udah dijawab, yaitu all shop. Ada lagi? Nah, kita kan jurusannya DKV ya. DKV apa? Desain komunikasi visual. Nanti lulusannya jadi apa aja? Arsitek. Apa aja? Fotografer, animator, editor. Apalagi? Editor ya, YouTuber ya, desainer. Apalagi? Ada lagi? Banyak banget loh. Nggak cuma satu, tapi bisa menyeluruh. Jadi ketika kalian ingin berbisnis dengan teknologi, itu udah masuk dengan teknopreneurship. Kalau misalkan kita bahas tentang DKV, ya berarti teknopreneurship-nya fokusnya ke DKV. Ya, nah, kayak yang tadi, fotografer. Nanti kita akan belajar fotografer di semester berikutnya. Videografer, jadi apa? Sinematografi bisa, bikin film bisa, bikin sinetron, bikin iklan bisa. Nanti kita akan belajar itu. Lalu apalagi? Desain grafis. Kalau kita bahas desain grafis, itu desain grafis hampir semua itu butuh desain grafis. Bukan bikin rumah. Misalkan undangan. Nah, misalkan ya bikin undangan pakai desain grafis. Apalagi bikin banner pakai desain grafis. Poster, baliho, spanduk, apalagi logo, pamflet, apalagi website. Itu semuanya itu desain grafis. Kita berhubungan desain grafis semua. Pokoknya semua, entah itu instansi, pemerintahan atau daerah, rumah sakit, kantor, bahkan toko yang kecil sekalipun, UMKM itu butuh desain grafis. Makanya kalian beruntung masuk ke TKV. Seperti itu. Lalu tadi ya, pengertiannya sudah. Nah, profesi tadi sudah ya. Nah, kemudian simulasi. Nah, untuk simulasi mungkin kita bisa melihat beberapa alat di samping saya. Ini ada, misalkan, ada yang tahu ini apa? Kamera apa? Panggul. Kalau panggul berarti di panggul. Seperti ini ya. Nah, kalau kamera panggul biasanya dipakai pas apa? Acara besar ya, apa aja misalkan? Pernikahan, wisuda bisa, pengajian sering banget, apalagi dangdut, dangdutan iya ada, apalagi banyak banget ya. Padahal satu alat tapi bisa dipakai semua acara. Iya, ini walaupun gede kayak gini, tapi manfaat dan kegunaan itu banyak banget. Nah, selain itu, selain kamera panggul, ada lagi misalkan tadi ya kita bahas tentang fotografer. Nah, kalau kita bahas tentang fotografer, pasti berhubungan dengan kamera. Nah, kamera ada berapa yang kalian ketahui tipenya? Kamera DSLR, terus apa? Kamera DSLR udah, mirrorless. Apalagi? Kamera apalagi? Handycam. Itu banyak banget loh jenis-jenisnya. Nah, Bapak pegang salah satunya yaitu mirrorless. Nah, kenapa dipakai
mirrorless ini gunanya apa sih? Bedanya apa sih sama yang DSLR? Kalau mirrorless artinya mirror artinya kaca, less artinya tidak ada. Berarti artinya tidak ada kaca di sini. Jadi ketika kita buka, ini langsung menuju ke sensor. Nah, ini sensornya. Ini sensor dari kameranya. Kalau misalkan yang DSLR, ini ada kacanya, di depan ada kacanya. Kalau ini enggak, jadi lebih praktis, lebih ringkas, lebih mudah, lebih ringan. Ini sebenarnya yang paling berat itu ada di lensa sama di flashnya. Kalau misalkan saya copotnya, ini lebih berat dari